kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita muliakan namanya, glory haleluya. Sebab dialah Raja dan jalan kebenaran. Amin. Sama-sama menyatakan glory haleluya. Semuanya glory haleluya. Yes. Glory. Angkat tanganmu. Glory. Katakan dalam namanya, di dalam namanya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, semuanya katakan glory haleluya. Glory haleluya. Semangat. Glory. Yes. Glory haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama nyanyikan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, kita katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya. Lebih lagi saudara katakan glory haleluya. Katakan kanan kirimu. Glory, yes, yes, yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada. Yes, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Amin. Yang percaya kita katakan amin. Sebab itu Bapak Saudara kita bersuka cita karena dialah keselamatan bagi setiap kita. Haleluya. Ajak kanan kirimu. Kita memuji Tuhan kita. Lebih lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya. Lebih lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Terus saja katakan glory haleluya semuanya. Glory haleluya. Come on. Nyanyikan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Yes, dengan yakin, dengan lantang. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Bersuka cita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di haleluya. Yes. Glory haleluya. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya bahwa dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Sama-sama katakan kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhanlah jalan kebenaran setiap hidup kita. Amin. Kita tidak salah pilih Tuhan, kita tidak salah pilih jalan kehidupan. Sebab dialah yang memberikan kebenaran dan juga keselamatan bagi setiap kita. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar satu hal yang baru. Di minggu yang keempat, di bulan Maret ini, di tahun 2022, kita mau belajar untuk bersaksi di komunitas. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Kita percaya bahwa kesaksian kita akan menguatkan setiap komunitas. Amin. Setiap kesaksian kita akan menguatkan mereka yang percaya. Dan mereka yang tidak percaya sekalipun akan diberikan kepercayaan bagi Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tanganmu. So kita lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara. Kita muliakan nama Tuhan.
Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yeah. Kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Sukacita dalam namamu Yesus Kristus. Mari semuanya kita nyanyikan, kita deklarasikan. Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya. Kita lebih dari pemenang. Nyanyikan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakan Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah nyanyi. Kita lebih dari. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. We bless you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Kaulah kehidupan kami, Kaulah tujuan kami hidup Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan nikmati hadirat Tuhan hari ini. Kita rasakan bahwa Tuhan hadir dalam hati setiap kita. Mungkin kita tidak bertemu secara langsung, tapi Tuhan hadir satu persatu dalam hati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Rohnya hadir dan meliputi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan, kami percaya Bapak, kami percaya Tuhan. Kesaksian setiap kami Tuhan dalam komunitas kami Bapak, menguatkan kami dan juga orang lain, memberkati kami dan juga orang lain Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Yes, terus musik menyembah Tuhan. Come on. Yes, we bless you Lord. We bless you Lord. Ini waktu Anda dengan Tuhan. Ini waktu Anda dengan Tuhan. Yes, berikan yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik bagi hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Yes. Kami sembah Kau Tuhan. We bless you Lord. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Yes. Haleluya. Yes Tuhan Yesus. Hanya kepada nama Yesus Tuhan kami menyandarkan harapan kami. Kami menyandarkan kehidupan kami. Yang bagimu mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Amin. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup siap kami. Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu
perisai perlindungan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Yang bagiku mustahil itu kan mungkin. Itu kan mungkin. Yes Tuhan. Ada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terbuka badai hidup. Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Yesus, apa yang selalu di tanganmu Tuhan, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yesus, Kaulah perisai perlindunganku. Yes, kami muji-Mu Tuhan. Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tanganmu, kami berserah kepadamu, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu memelihara, turut
Bapa, penguasa dalam hidup kami. Oh, bless you Lord, we bless you Lord, haleluya. Yes, ini hati kami, ini hidup kami, padamu ku berserah. Amin. Yes, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, padamu ku percaya. Yes, nyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini. Yes, Tuhan tidak peduli siapa dirimu, apa posisimu. Saat kau bernyanyi bagi Dia, kau bernyanyi bagi Sang Raja. Yes, Tuhan Yesus. Selalu pelihara tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Kau mengenal kami Tuhan, lebih daripada kami mengenal kami sendiri, daripada siapapun di dunia ini yang mengenal kami. Kau menciptakan kami Tuhan sebagai alat-Mu. Kau menentukan setiap kami Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi nama-Mu Yesus. Kami akan menyorakkan nama-Mu dengan lantang Tuhan, sampai ke seluruh bumi Tuhan, penjuru-penjuru bumi Tuhan akan mendengarkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dari mulut setiap kami, dari kesaksian setiap kami. Oh God, yes my Jesus Lord, we bless you God. My Jesus, my Savior, Lord there is one like you. Yes, all of my days, every day God, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every ray, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Yes, God, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. We love you, God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your
mencintai-Mu. Selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau menjadikan setiap kami Bapa pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. We bless you Lord. Yes, Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Boleh bisa duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan sama-sama kita sekarang akan menyaksikan untuk pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa hari lewat hari. Dan gak terasa kita sudah memasuki di minggu keempat di bulan Maret tahun 2022. Dan yang menjadi tema sharing firman saya minggu ini, saya beri judul yaitu tentang bersaksi di komunitas. Nah, ayat yang menjadi ayat penuntun kita dari tema khotbah saya hari ini yaitu di Matius 5 ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Nah,
Bapak Ibu sekalian, ayat yang barusan kita baca sungguh sangat jelas bahwa perintah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai murid Kristus, yaitu kita harus bercahaya di depan orang. Nah, apa maksudnya bercahaya di depan orang? Nah, perintah ini menegaskan bahwa kita harus bersaksi di komunitas kita. Untuk apa? Untuk mewartakan kebenaran, keselamatan dalam Kristus melalui setiap perbuatan kita, melalui karya yang kita lakukan. Di mana? Di dalam kehidupan keseharian kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di kehidupan bermasyarakat, bahkan di kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Artinya kita harus bersaksi melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Nah, dalam keseharian kita itu kita harus terus bersaksi. Baik dalam sikap kita harus bersaksi, dalam perbuatan kita harus bersaksi, maupun perkataan-perkataan kita. Nah, sikap, perbuatan, perkataan seperti apa yang harus kita saksikan? Artinya, di saat kita bersaksi, kita harus menjadi berkat untuk orang lain, bukan malah menjadi batu sandungan untuk mereka. Karena status kita adalah yang seperti kita telah baca dalam Matius 5 ayat 16, kita adalah murid Kristus dan Tuhan memerintahkan untuk kita bersaksi. Nah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, jelas itu katakan bahwa melalui buahnya lah pokoknya dikenal. Maka ketika kita mengatakan Yesus pokok dan kitalah carangnya, maka sejatinya buah-buah yang tumbuh di carang-carang itu adalah buah-buah yang dihasilkan dari sang pokok. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya kita harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan bersaksi adalah salah satu karakter Kristus yang harus kita kerjakan. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa kita memiliki karakter Kristus, kalau kita menyebut diri kita murid Kristus, nah bersaksi adalah salah satu karakter Kristus yang harus kita kerjakan. Bersaksi adalah salah satu contoh yang Kristus telah lakukan untuk kita lakukan di hari-hari ini. Makanya sepanjang tahun tema kita di gereja kami ini yaitu tentang bersaksi. Dan setiap minggunya kita terus mengajarkan, kita terus mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk kita selalu bersaksi, dan bersaksi. Nah, di dalam Matius 5 ayat 16 juga mengingatkan kita akan panggilan untuk sukses menjadi terang. Seperti yang dikatakan bahwa kita harus menjadi cahaya di depan banyak orang. Nah, di mana sebagai orang Kristen kita tidak cukup hanya hadir dalam kebaktian atau aktivitas gerejawi saja. Nah, makanya kadang-kadang banyak dari kita sebagai orang-orang Kristen terpatok, bahkan saya katakan terkungkung dalam paradigma yang salah. Bahwa sebagai orang Kristen saya datang dalam gereja kebaktian, mungkin saya ikut dalam pelayanan hanya terbatas di kegiatan gerejawi saja. Nah, terang yang bercahaya berarti memancarkan hal baik yang Tuhan ajarkan pada kita semua. Seperti apa? Seperti membawa pengaruh positif untuk komunitas di mana kita berada, memelihara kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus mendisiplinkan rohani kita tentang bagaimana kita harus membaca firman Tuhan setiap harinya, membangun mesbah doa dalam keluarga kita, bahkan menyebarkan cinta kasih yang Tuhan telah ajarkan terlebih dahulu kepada setiap kita murid-muridnya. Nah, kehadiran kita dalam kebaktian ataupun aktivitas gereja akan menjadi lengkap apabila kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan bersaksi di komunitas. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang mengaplikasikan kehidupan kekristenan kita itu sehari-hari. Kita harus mempresentasikan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi apakah hal-hal itu mudah? Apakah hal-hal itu hal-hal yang mungkin nggak ada tantangannya? Ada tantangannya pasti. Artinya di saat kita menjadi terang di tengah-tengah komunitas kita, mungkin saja ada banyak orang yang menjadi risih karena terang kita tuh membuat kerusakan yang ada menjadi tampak. Artinya di mana terang kita tuh mungkin membuat hal-hal perbuatan-perbuatan dosa mereka tuh bisa terungkap. Nah, itu yang membuat mereka risih atau mungkin membuat mereka menjadi nggak senang dengan kehadiran kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus maju terus. Perintah Tuhan dengan jelas supaya kita harus terus menjadi cahaya di depan banyak orang, meskipun orang yang kita terangi itu merasa risih atau merasa tidak suka atau merasa mungkin nggak senang dengan kehadiran kita, nggak senang dengan cahaya yang kita pancarkan. Kita harus maju terus, sebagaimana Kristus pun terus bercahaya bahkan sampai dia harus mati di kayu salib. Nah, itulah contoh yang Kristus telah berikan pada kita, bahwa Kristus pun begitu.
Kristus setiap hari menjadi cahaya, menjadi terang di dalam komunitas yang atau orang-orang yang ditemui. Tapi nggak semua orang menyukai dia, nggak semua orang menerima kehadiran dia. Tapi Yesus maju terus, Yesus terus bersaksi, Yesus terus memberitakan kebenaran firman-Nya kepada setiap orang-orang. Sampai yang dia lakukan, dia harus mati di kayu salib. Nah, tapi yang harus kita ketahui bahwa cahaya yang terpancar adalah cahaya yang menyejukkan, terang namun tidak menyilaukan. Artinya, karena cahaya yang menyilaukan itu dapat menyakitkan mata, sehingga membuat orang menutup rapat matanya. Namun cahaya yang menyejukkan membuka jalan, memancarkan terang, menuntun kepada jalan kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih arti dari atau maksud dari cahaya yang menyejukkan itu? Nah, artinya ketika kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah komunitas kehidupan kita, haruslah kita memohon hikmat dan tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Sehingga ketika kita bersaksi dalam kehidupan kita, kesaksian kita itu adalah kesaksian tentang kasih kepada Allah. Kesaksian kita itu kasih kepada sesama. Dan semuanya itu didasari semangat karena melayani, bukan kesaksian untuk mencari pujian dari orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu dasarnya itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin melayani Tuhan dan memberitakan kabar kebenaran itu kepada sesama kita. Jadi kasih kepada Allah lah, kasih kepada sesama lah yang kita terus tunjukkan dalam kesaksian kita. Bukan di saat kita bersaksi kita mengharapkan pujian dari orang-orang yang kita berikan kesaksian tersebut, atau kita mengharapkan pengakuan dari komunitas di mana kita berada saat itu. Bukan seperti itu. Jadi dalam arti kata, seperti yang Yesus katakan, terang itu harusnya dipancarkan dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar perkataan saja. Artinya kita ini bukan hanya tergerak, tapi harus bergerak. Bukan hanya simpati, tapi berempati dan menjadi jawaban bagi setiap mereka yang membutuhkan. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kesaksian kita, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian ataupun pengakuan untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhanlah kita melakukan semua ini. Jadi dalam arti kata, semakin kita melakukan kesaksian itu, artinya kita harus semakin kecil, Yesus semakin ditinggikan. Kita semakin kecil, Yesus semakin ditinggikan. Jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhanlah kita melakukan semua itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita semua dapat menjadi kesaksian di komunitas kita? Apa yang harus kita miliki agar kita tuh menjadi kesaksian dalam komunitas kita sehari-hari, baik itu di pekerjaan kita, baik itu di tempat kita bersekolah, baik itu di lingkungan mungkin dalam hanya kita sebagai ibu rumah tangga, di tempat kita usaha. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi kesaksian di komunitas kita berada setiap harinya. Jadi saya katakan, jangan sampai kita tuh Bapak Ibu sekalian terpatok bahwa yang harus bersaksi itu adalah tugasnya hamba-hamba Tuhan. Yang harus bersaksi itu adalah orang-orang yang udah mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan mendalam. Enggak seperti itu. Jadi dari perkataan kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita, saya seringkali berulang-ulang mengingatkan, kesaksian kita itu melalui kesaksian yang paling sederhana sekalipun. Dan Roh Kudus yang akan terus memimpin dan memberikan kekuatan di mana kita bisa bersaksi. Nah, sekali lagi, apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi kesaksian di komunitas kita? Yang pertama, kita harus memiliki kualitas hidup yang benar. Nah, kualitas berbicara tentang mutu, tentang nilai yang berharga atau yang dapat bermanfaat. Nah, Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius 5 ayat 13, di mana dikatakan bahwa garam ketika tidak memiliki kualitas atau menjadi tawar, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui, ya mungkin ini ibu-ibu yang banyak lebih tahu ya tentang manfaat dari garam itu apa sih? Selain menjadi cita rasa dalam masakan, dalam sebuah masakan, garam itu juga dapat bermanfaat untuk menjadi obat. Bahkan bisa menjadi media pengawet garam itu. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa garam itu sangat berpengaruh terhadap sesuatu selama garam tersebut memiliki kualitasnya atau rasa asinnya. Jadi selama garam itu memiliki rasa asin, garam itu adalah garam berkualitas. Dan garam itu adalah menjadi garam yang masih memiliki harga, masih memiliki mutu. Nah, jadi sama seperti yang Yesus lakukan. Dimanapun ia berada, ia selalu membawa perubahan. Kehadirannya itu bukan hanya sekedar kehadiran secara fisik saja, tapi ia memberitakan kerajaan Allah dan kemudian mewujudkan lewat
perbuatannya. Jadi di saat Yesus bersaksi, Yesus bukan bersaksi lewat kata-kata saja, tapi ada tindakan-tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan juga saat itu. Dan demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan kasih dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kehadiran kita itu bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah komunitas kita saja. Jadi bukan hanya seperti yang saya katakan penggembira di dalam komunitas kita. Mungkin kita hanya menjadi orang-orang yang kita berkumpul, tapi yang kita bicarakan hanya gosip, gitu kan, hanya ngomongin orang lain, hanya ngomongin ya gosip-gosip aja yang kita omongin. Nah, jangan seperti itu. Jadi keadaan kita di tengah-tengah komunitas kita itu, kita harus menjadi dampak, menghasilkan atau memberi hal-hal yang baik. Yang saya katakan lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat cara pergaulan kita kepada sesama. Nah, itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah komunitas kita. Artinya sebagai orang percaya kita harus tahu bagaimana mengaplikasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehadiran kita. Dengan kata lain kita bisa dikatakan keberadaan kita itu bisa berdampak atau berpengaruh bagi orang lain. Nah, jadi bukan kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang dibenci oleh orang. Ya, tapi kalau misalnya memang kita ada di tengah-tengah komunitas, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, mungkin yang tadi saya katakan di atas, mungkin keadaan kita tuh bisa nggak disenangi oleh orang lain. Karena apa ya? Karena yang kita memang perkatakan adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kebenaran firman Tuhan diperkatakan, kebenaran firman Tuhan diberitakan. Orang yang senang atau nggak senang, ya itu bukan urusan kita. Biar Roh Kudus yang akan memimpin kita terus, memberikan kita kekuatan, dan Roh Kudus mungkin yang akan melembutkan hati mereka. Sehingga apa yang kita beritakan tuh mereka akan terima. Nah, jadi jangan di saat kita bergosip ria, kita maju terus. Di saat misalnya kita bergosip tapi banyak orang-orang yang senang dengan kehadiran kita malah maju terus. Tapi di saat kita memberitakan firman Tuhan, banyak orang-orang yang nggak senang di komunitas kita malah mundur. Nah, itu hal yang salah. Jadi di saat kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, di saat kita bersaksi, kita harus maju terus. Apapun yang terjadi kita harus maju terus. Itu kan, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, keberanian. Karena bersaksi itu adalah kemauan Roh Kudus untuk kita melakukan semua itu. Nah, hal yang kedua yang harus kita miliki apa? Miliki moral yang baik. Nah, moral dalam hal ini mencakup pengertian yang sangat luas, yaitu tentang nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, atau sikap hati seseorang tersebut, pendirian orang tersebut, atau prinsip hidup yang baik, yang berdampak baik, dan semua itu tertanam dalam diri seseorang yang tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Nah, saya ingin berikan contoh dalam Alkitab, yaitu tokoh Alkitab. Saya akan berikan contoh tentang kehidupan dia yang tidak tergoyahkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak menerima kebenaran firman yang dia sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekarang udah gak asing lagi cerita tentang kehidupan Nuh, di mana Nuh adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ia hidup bergaul dengan Tuhan. Ia bahkan kehidupannya selalu memprioritaskan Tuhan. Walaupun ia hidup di tengah-tengah dunia yang moralnya bobrok saat itu. Jadi orang-orang saat itu adalah orang-orang yang memiliki kebobrokan moralnya. Bahkan di mata Tuhan mereka selalu melakukan hal yang jahat. Jadi Tuhan ingin melenyapkan mereka semua. Tapi Tuhan melihat Nuh, dia adalah orang yang hidup benar di hadapan dia. Dia orang hidup yang dengar-dengaran. Bahkan di saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Nuh itu dianggap orang yang gila bagi sebagian orang. Karena mereka tuh tidak menerima apa yang Nuh perkatakan, apa yang Nuh saksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang Nuh lakukan, Nuh maju terus. Bahkan dikatakan kalau Bapak Ibu sekalian bisa baca dalam kisahnya bahwa Nuh itu membangun bahtera itu di atas gunung. Nah, itulah yang mungkin orang-orang bilang, ini orang gila kali ya. Harusnya membangun kapal itu tuh ya di pinggir, di pantai, dekat laut. Tapi kenapa Nuh membangun kapal itu di atas gunung? Makanya Nuh dianggap gila. Nuh dijauhi oleh orang-orang itu. Nah, tapi apa yang Nuh lakukan itu adalah bukan perintah Tuhan. Dan Nuh diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, tapi apa yang Nuh dapatkan, dampak baik yang Nuh dapatkan saat itu, bahwa kehidupan Nuh, yaitu lewat kehidupannya tuh yang taat dan takut akan Tuhan, ia dan keluarganya diselamatkan. Bahkan setelah semua manusia dilenyapkan, melalui keturunan Nuh lah kehidupan manusia yang baru tuh dimulai. Nah, jadi dalam kisah tersebutlah kita dapat belajar bahwa demikian juga
dengan kehidupan kita saat ini. Yang saya ambil contoh mungkin kehidupan kita kalau kita disandingkan dengan teknologi yang sudah sangat canggih hari-hari ini. Nah, ada banyak hal-hal yang mempengaruhi hidup kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Apalagi mungkin anak-anak di zaman sekarang, mungkin posisinya kalau saya memiliki anak, dalam anak saya itulah anak-anak yang secara nggak langsung tuh mereka tuh nggak bisa lepas dari namanya teknologi. Nah, teknologi itu di tangan kita tuh bisa menjadi hal-hal yang bisa membawa kita mengetahui kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi atau membuat kita menjauhi dari kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam gadget yang kita pegang itu kita bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu dengan mudah. Kita dapat menyaksikan, mengikuti tayangan-tayangan khotbah seperti yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang lakukan, di mana saat ini ibadah harus masih secara online kebanyakan, atau mungkin di dalam gadget kita itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang buruk yang bisa membuat kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu semua itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan kita mudah terpengaruh. Kita harus tetap berprinsip bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun kita. Teknologi itu bisa membantu kita untuk kita dapat mencari kebenaran firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Nah, mempengaruhi dalam hal apa? Yaitu dengan kesaksian hidup kita akan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh kesaksian kita lah, kita harus mempengaruhi orang-orang yang hidupnya tuh belum mengenal Tuhan. Mungkin hidupnya saat ini mungkin mulai menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, lewat kesaksian-kesaksian kita tersebutlah kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan hal tersebut tuh menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulan dan yang menjadi mungkin perenungan dari sharing firman Tuhan saya hari ini, yaitu bahwa sebagai murid Kristus kita harus memiliki kualitas hidup yang benar dan moral yang baik, sehingga hidup kita tuh bermanfaat bagi komunitas kita. Jadi dimanapun kita berada, yang tadi saya bilangkan, baik itu dalam kehidupan rumah tangga sekalipun, kita tuh harus memiliki moral yang baik. Kita harus hidup bermanfaat bagi komunitas kita. Kita harus memiliki kualitas hidup yang benar di mata Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat untuk setiap mereka, baik dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Artinya kita tuh, kalau saya contohkan, kita tuh seperti etalase yang sehari-hari tuh mempertontonkan, mempertunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita ini adalah surat terbuka Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, kalau kita bilang bahwa kita telah diselamatkan, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita harus tunjukkan bahwa kita ini murid Kristus. Karakter Kristus yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, perintah Tuhan agar kita percaya di depan dengan bersaksi di komunitas kita atau di depan semua orang, itu harus kita lakukan dengan segera. Artinya kita jangan pernah menunda-nunda apa yang menjadi perintah Tuhan tersebut, atau malah selalu cari alasan. Bukan saya. Saya belum siap untuk bersaksi. Atau mungkin apalagi dong yang harus saya saksikan. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 62, Lukas 9 ayat 62, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang dikatakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, artinya selagi kita masih ada kesempatan, pancarkanlah terang itu. Jangan tunggu sampai sang sumber terang itu datang. Karena ketika itu datang, maka akan terlambat dan sia-sia semua itu. Jadi apapun karakter kita, apapun latar belakang kehidupan kita, menjadi terang yang bercahaya dapat kita lakukan asalkan kita mau dan selalu berusaha melakukan apapun yang Tuhan ajarkan. Jadi kita menjadi saluran berkat yang Tuhan lakukan melalui perbuatan kita, melalui karya kita. Dengan demikian hidup kita akan berdampak bagi sesama dan dunia ini, dan mereka akan menikmati dampak dari kebaikan yang kita lakukan, akan memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah yang kita sesungguhnya panggilan kita untuk bersaksi di komunitas. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itulah yang menjadi perenungan untuk kita semua hari-hari ini. Sharing firman Tuhan saya hari ini tuh bisa menjadi motivasi kita supaya kita tuh berlomba-lomba untuk kita bersaksi di komunitas kita. Jangan pernah menunda, jangan pernah menunggu lagi. Itu kan kita harus bersaksi dan menjadi kesaksian
di komunitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan telah disampaikan Tuhan. Dan bila firman-Mu itu Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, bila firman-Mu hari ini Bapa, bukan hanya kami dengar Tuhan, bukan hanya kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami ini Bapa, tapi semua itu Tuhan bisa menjadi hal-hal Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami Bapa. Di mana Tuhan kami bisa menjadi pelaku-pelaku Tuhan dari setiap firman-Mu Bapa. Kami bisa bersaksi Tuhan di komunitas kami berada ya Bapak. Kami bisa menjadi kesaksian-kesaksian di tangan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa ya Bapak. Menjadi alat-alat-Mu Tuhan yang Kau akan pakai Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Baik di lingkungan kami bersekolah Tuhan, baik di lingkungan kami pekerja Tuhan, baik di lingkungan kami dalam berusaha Bapak, bahkan di rumah tangga kami sekalipun Tuhan. Bila kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan yang untuk selalu Tuhan memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapak. Dan biarlah Tuhan kami juga Tuhan bisa terus Tuhan menjadi alat-alat-Mu Tuhan yang bisa mempresentasikan Tuhan karakter Kristus dalam kehidupan kami Bapak. Di mana Roh Kudus Tuhan yang akan selalu mendorong kami Bapak untuk kami selalu dapat melakukan kesaksian-kesaksian itu dengan luar biasa ya Bapak. Terus pimpin kami Bapak, biarlah Roh Kudus akan terus memimpin kami, menuntun dalam kehidupan kami keseharian Bapak, sehingga kami bisa terus Tuhan bersaksi dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Oikos Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan. Dan kita percaya setiap persembahan yang kita beri akan memberkati pelayanan gereja kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, jika ingin memberikan persembahan dapat memberikan pada tayangan berikut ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan kita kali ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, karena Kau perbolehkan setiap kami menabur dalam ladang-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan, lewat persembahan ini, lewat persepuluhan ini Tuhan, kerajaan-Mu semakin dimuliakan di tempat kami ya Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan. Bukan berapa besar ataupun kecil persembahan yang Bapak Ibu berikan, tapi saya percaya kita mau tetap terus setia, terus taat, terus ikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan saya percaya juga mungkin ada beberapa ibu sekalian yang masih dalam kondisi yang tidak baik dalam hal ekonomi. Tapi biarlah ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu sekalian akan Tuhan gantikan dengan berlipat-lipat kali ganda dari setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Terima kasih. Dan sekarang tiba saatnya kita di akhir dari ibadah kita hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu hati dalam doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami semua ya Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami Bapa. Apa yang boleh kami terima, boleh kami rasakan Tuhan, sungguh kami sangat-sangat mengucap syukur ya Bapa. Dan untuk hari ini juga Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah memberikan kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami terima semua itu Tuhan bisa tertanam dalam hati kami Bapa. Dan bukan hanya kami dengar Tuhan, bukan hanya kami simpan dalam hati kami ya Bapa, tapi setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan bisa kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terutama Tuhan, ajar setiap kami Tuhan untuk kami terus dapat bersaksi Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami menjadi kesaksian-kesaksian-Mu Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi setiap orang-orang yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi cahaya-cahaya-Mu Tuhan yang dapat menerangi Tuhan setiap hal-hal Tuhan yang boleh kami sampaikan Tuhan. Dan itu semua karena kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami terima dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, Gereja Oikos Bogor Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Kau Tuhan selama 16 tahun Tuhan atas gereja kami ini Bapa.
di mana Engkau terus pimpin gereja kami Bapa. Engkau terus memberkati gereja kami Bapa. Bahkan Engkau teruskan berikan visi misi atas gereja kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, bisa menjadi dampak Tuhan bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan untuk hal-hal Tuhan yang boleh terus Kau berikan atas pelayanan yang boleh kami kerjakan di gereja kami ini Bapa. Bila pemimpin-pemimpinmu Tuhan, terus Kau berkati Bapa. Anak-anakmu Tuhan, bahkan seluruh jemaat gereja Oikos Bogor ini Bapa, Engkau berkati Bapa. Apapun yang di pergumulan, tantangan Tuhan, masalah-masalah yang mereka hadapi hari lewat hari Bapa, bila Engkau menjadi sumber kekuatan mereka ya Bapa. Bila Engkau yang terus menjadi pengharapan mereka Tuhan, dalam mereka terus menjalani kehidupan mereka ya Bapa. Kau memberkati mereka ya Bapa, jadikan mereka juga Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka bisa terus bersaksi tentang Engkau ya Bapa. Di tempat pekerjaan mereka ya Bapa, di sekolah mereka, di kehidupan rumah tangga mereka Bapa, dimanapun mereka berada Bapa, mereka bisa menjadi cahaya yang terang Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk kota di mana kami tinggal saat ini Bapa. Kau terus memberkati kota kami ini Bapa, berikan kedamaian atas kota kami Bapa, berikan pemerintahan yang bersih Tuhan atas kota kami ini Bapa. Kau terus memberkati kota di mana kami tinggal saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kota kami adalah kota yang terus Tuhan Kau berkati ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Kami juga percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan akan dipakai Engkau dengan luar biasa ya Bapa, melalui setiap tantangan, pergumulan, permasalahan apapun Tuhan yang bangsa kami hadapi ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua dapat melewati semua itu Tuhan, karena pimpinan penyertaan Engkau yang luar biasa Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pemerintahan bangsa kami ini Bapa, dari pemerintahan yang paling atas Tuhan sampai pemerintahan yang paling rendah sekalipun Tuhan, Kau terus pimpin mereka ya Bapa. Jadikan setiap mereka pemimpin-pemimpin yang bersih Tuhan, pemimpin-pemimpin yang terus mau bekerja Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa, di mana mereka terus juga Tuhan dapat membawa bangsa kami ini Tuhan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi Tuhan, terutama di masalah pandemi COVID Tuhan, yang mungkin Tuhan sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya beres ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau terus pimpin bangsa kami, Kau terus berkati bangsa kami ini Bapa, di mana kami dapat melihat Tuhan, bangsa kami Tuhan akan bisa melalui Tuhan setiap apapun Tuhan tantangan-tantangan yang kami hadapi ini Bapa. Dan satu hal juga yang kami percaya Tuhan, bangsa kami juga Tuhan Kau akan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan, di mana kami akan lihat Tuhan penuaian keselamatan akan terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan akan mengenal Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan melalui bangsa kami Bapa, nama-Mu Tuhan akan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Bapa, bila berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripadamu ya Bapa. Mari saya undang angkat Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat tangan untuk menerima berkat yang daripadanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, pimpinan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita, untuk selama-lamanya, bagi setiap kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita, yang menjadi penolong, yang menjadi mengingatkan kita semua, menuntun setiap langkah-langkah kita semua, untuk kita juga selalu hidup dalam panggilannya. Dan bila Roh Kudus yang akan selalu memberikan kita kekuatan untuk kita selalu berjalan dalam pimpinan setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ini Bapa. Dan kami semua Tuhan mengucap syukur Tuhan atas segala apapun Tuhan yang boleh Kau berikan atas kehidupan kami. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Mari setiap kita yang telah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian terus setia dalam mengikuti ibadah dari gereja kami, Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Dan dapati pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh hamba-hambanya melalui setiap sharing firman Tuhan, yang semua itu dapat memberikan kekuatan untuk kehidupan
kerohanian kita. Bila semakin hari semakin dewasa dan semakin mengerti apa yang menjadi pimpinan pembelajaran dari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu dalam ibadah kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.